Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kami dari kelompok 1 dari kelompok Wasatiyah ingin menampilkan hasil video wawancara yang telah kami laksanakan. Oke, dengan saya Rana Apriliani dengan NIM 23030210023. Oke, selanjutnya teman saya. Saya sudah Sebo dengan NIM 23030240037. Selanjutnya Saya Aurelia Madina dengan NIM 230325000. Saya Amalia Ariandro dengan NIM 230362500. Selamat siang Bapak. Iya. Sebelumnya mohon maaf mengganggu waktu istirahat Bapak, mungkin ini kerjaan. Jadi kami dari mahasiswa PKK khususnya masyarakat Indonesia ini ingin melaksanakan wawancara terkait tentang toleransi beragama di dalam masyarakat sini. Kita ini dari mata kuliah Wasatiyah Islam. Jadi sebenarnya saya dengan siapa ini? Radio. Ya. Izin kita wawancara nih Pak. Jadi langsung saja. Kalau di lingkungan sini tuh tempat tinggal jenengan itu terdapat agama apa saja Pak? Agama. Kita satu SD. Ya hidup di sini tuh agama apa saja? Ada Katolik, Islam sendiri, terus Kristen Protestan itu ya. Juga ada Kristen Jawa, ya juga ada. Gitu. Kalau Bapak sendiri tuh enggak Katolik. Ya. Tapi dalam bermasyarakat tuh apa ada tetap berjalan rukun gitu atau bagaimana Pak? Tetap ada bersinggungan gitu? Berjalan rukun dan hampir tidak ada tersinggung ya, ketersinggungan nggak ada. Terus selanjutnya kayak dalam lingkungan situ tuh ada bentuk kerjasama nggak Pak? Misalnya kayak kerja bakti atau bakti sosial apa gitu? Kerja samanya tetap kerja bakti tidak pandang itu agama. Bahkan ada TPA di samping rumah itu semua agama ikut kerja bakti semua, jadi nggak ada bedanya ikut bikin TPI gitu harus muslim semua tuh enggak, tapi ternyata semua terlibat. Berarti itu tuh dari dulu kayak mungkin kayak kita tuh bertoleransi dengan agama itu dari dulu Pak. Sebenarnya dari kayak zaman dulu. Sudah dari dulu. Bahkan kalau pas Natal, Bodo gitu kita makan bareng di sini sama-sama itu, dari cucu, dari kakek nenek. Berarti sebenarnya ada kayak gereja tuh dekat Pak maksudnya? Ada. Istilahnya di sini gereja yang Kristen itu ada, yang di sana di sebelah sana juga ada, gereja kecil juga ada. Terus di sini di Katolik itu bukan gereja tapi kapel bahasanya. Bahkan dekat ada Gua Maria. Kapel itu kalau sama gereja sih beda Pak? Beda. Kalau gereja itu kan istilahnya itu besar, seperti kalau kapel itu kan musola gitu. Mungkin satu kecil. Kecil. Selanjutnya ya Pak, bagaimana cara jenengan itu menghormati teman atau tetangga yang memiliki tradisi keagamaan yang berbeda? Bapak dari pandangan jenengan itu bagaimana? Aku pikir saling menghormati ya. Misal contoh sederhana, kalau pas ada orang yang meninggal, terus kemudian ada yasinyan di situ gitu. Kita yang beragama lain pun juga diundang, terus kemudian juga mengikuti gitu. Itu sudah sering terjadi dan nyaman aja enggak? Kalau sebenarnya istilahnya itu ada selamatan. Iya, selamatan. Itu berarti bisa dari orang selamatan. Jadi kalau orang ini daerah lain kan selamatan itu kayak tahlilan gitu kan. Tahlilan. Tapi kalau di sini kan karena orangnya itu berbeda-beda, itu gimana Pak? Selamatannya gimana itu? Tetap diundang. Jadi kita udah biasa, misalnya ada tahlilan atau mungkin bahasanya ada yasingan. Bahkan ada yang itu anak kecil yang potong rambut itu ya, nikah itu ya sama-sama diundang, nggak masalah gitu, acara berjalan. Tapi misalnya kayak tidak salah itu berarti nggak ada kayak sebelah sini orang Protestan, sebelah sini Katolik itu nggak ya Pak? Untuk bergaul ya Pak? Bergaul. oh ya Pak.
waktu dengan pertama kali menginjakan tempe kan mesti pernah ngerasa kayak azan itu mengganggu betul bagi tempat yang berbeda. Kalau tertenang kalau pas nggak enak badan ya, nggak pas sakit gigi atau itu kadang-kadang juga merasa gitu. Tapi kalau pas nggak ada apa-apa, nyaman-nyaman aja itu udah biasa ya. Ya, tapi kan memang kalau pas tiba-tiba sakit gigi biasanya gitu ya agak mengganggu. Tapi nggak sakit gigi kan juga sering-sering ya. Dan itu kan sudah tradisinya seperti itu gitu ya. Kita juga memaklumi banget gitu. Ya kita aja yang bisa ngatur ritme emosinya. Tapi pada dasarnya nggak begitu mengganggu, karena udah biasa di sini, udah biasa. Dan kalau udah jamnya pun kok nggak ajan ya kita tak keliru. Terus sama dari dulu sampai sekarang apakah masih ada kayak rasisme terhadap agama gitu Pak? Tidak ada. Dari sampai sekarang? Sampai sekarang perasaannya belum ada, nyaman-nyaman aja. Jadi di lingkungan Bapak ada situasi yang menantang atau kurang atau jadi konflik gitu karena perbedaan agama. Selama ini di sini tidak pernah terjadi. Misalnya kalau hari raya itu Pak, kan kalau misalnya takbiran ya Pak, teman-teman saya kan kalau sebagai orang non muslim itu kayak itu kayak sangat kayak ramai sekali Pak itu maksudnya. Kalau aku cerita di sini ya, di sini itu justru malah kita lihat gitu. kita lihat selama berjalannya lancar ya. Kadang-kadang kan ada yang kalau di TV itu kan jadi lempar gitu. Tapi di sini nggak terjadi seperti itu. Jadi juga malah di jalan itu nonton gitu, rame gitu. Seperti itu. Entah kalau di luar sana kurang tahu, tapi yang terjadi di sini enggak. Kalau di nanti orang tahu takbiran juga orang tahu gitu. Kalau itu Pak, kan biasanya kalau apa silaturahmi itu yang itu Pak, open house gitu Pak. Itu kalau jalan ikut Pak, ikut. Di sini udah tradisi kok, di RT saling mengunjungi gitu. Pas lebaran ya gitu. Tapi kalau pas Natal gitu, sini juga siapa yang mau masuk, siapa enggak, ya ada sekeliling di sini itu. Tapi tadi udah biasa. Menurut Bapak sikap yang harus dihindari agar tidak terjadi konflik di masyarakat itu apa yang perlu dihindari? Ya selama ini karena masih nyaman. Kan tadi nggak tahu kalau orang lain ya, sebenarnya di sini tidak ada yang baik Muslim maupun Kristen itu tidak pernah membicarakan tentang keimanan masing-masing gitu. Kalau pas kita ngobrol bareng di sini ya bicaranya jangan tentang iman itu, dan memang tidak terjadi pembicaraan tentang iman kalau pas dan lain udah hukum ya. Justru kalau nggak hukum di sini mungkin malah aneh. Sebenarnya selama ini hukum. Ini di sekitar Anda itu agamanya Katolik semua Pak? Dari Indonesia? Enggak, satu RT itu cuma sini tok ya, yang Katolik itu. Tapi yang RT sebelah sana ada beberapa yang Katolik, yang tapi tetap yang mayoritas itu yang Muslimnya Islam gitu. Tapi sekali lagi nyaman nggak ada apa-apa. Ini kayak nggak ada yang merasa kayak agama aku paling benar, agama aku paling gini, nggak ada. Nggak ada. Itu malah diketawain lagi bicara seperti itu. Menurut panjenengan itu apa hal yang penting dalam menjaga keharmonisan antar umat beragama? Justru kalau pas kita tunjukkan kalau pas Lebaran khususnya, terus kemudian Natal gitu saling mengunjungi seperti yang saya katakan di depan tadi sudah biasa seperti itu. Dan yang paling menyentuh itu justru kalau aku pas ada tahlilan gitu, ada akikah ya gitu, akikah itu saling mengunjungi, dan itu kan benar-benar apa ya, benar-benar apa adatnya itu Islamis banget gitu loh. Itu justru kita menghormatinya tuh di situ. Nah, aku pikir mau datang kalau kemudian mau sama-sama di situ itu kalau sudah tidak seirama kan kadang-kadang mungkin males gitu loh. Iya. Datang aja males gitu kadang-kadang, tapi kan tidak terjadi di sini. Justru malah menunjukkan aku diundang, menunjukkan datang gitu. Dibeda-bedain untuk datang gitu loh. Gitu. Dan yang punya hajat pun juga senang. Toleransi beragama bukan hanya di sini tapi bisa di kampus ataupun di masyarakat sekitar seperti itu Pak. Harapan kalau di kampus ya, kalau di kampus harapan saya
memang saya yang belum pernah lihat atau memang tidak tahu. Sekali-sekali kalau di kampus itu undang juga dong mahasiswa yang dari mahasiswa lain gitu, dari bukan fakultas tapi dari gitu. Iya, berdiskusi atau mungkin istilahnya itu buka pasar bersama gitu. Ini loh khas saya di UKSB misalnya gitu, ini khas di UIN biar bisa berpadu gitu. Nanti bisa menjadikan Salatiga yang lebih oke lagi. Namanya kota toleransi. Nah, gitu. Tidak cuma dari UKSB, mungkin dari Buddha atau apa gitu. Berarti bisa lebih komplit lagi gitu. Ya apapun bentuknya, kalau itu untuk memajukan Kodia Salatiga kan aku pikir lebih baik lagi. Gitu aja. Ada yang mau ditanya lagi? Itu adalah tadi sekian dari wawancara yang kami sudah lakukan ya Pak. Sebelumnya kami ucapkan mohon maaf apabila ada salah kata atau yang tidak sengaja maupun tidak disengaja. Dan kami ucapkan teman-teman dan teman-teman juga terima kasih banyak sudah membantu kami dalam memenuhi tugas wawancara ini. Oke, terima kasih, tetap semangat. Oke, saya pun juga minta maaf. Ya.